Dan saudara Ketua DPR Puan Maharani di hadapan kader PD Perjuangan menyebut ada gubernur yang tidak mau menyambutnya saat kunjungan daerah. Lontaran Puan ini dikaitkan dengan sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Benarkah gubernur yang dimaksud adalah Ganjar? Dan pada saat ditanyakan kepada Ganjar, Ganjar pun merespons terkait dengan pernyataan Puan itu. Ganjar menyatakan bahwa ia siap menyambut di tempat terdepan jika Puan datang ke Jawa Tengah. Terima kasih Pak Ganjar. Siap nanti kalau ke Jawa Tengah saya sambut paling depan. Terima kasih Pak Ganjar. Selamat kok. Jika itu adalah respons dari Ganjar Pranowo, lalu benarkah gubernur yang dimaksud oleh Puan Maharani adalah Ganjar Pranowo? Dan apa makna dari pernyataan Puan ini? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Selamat sore Pak Rudi, Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas Petang. Pak Rudi, kenapa Anda dengan yakin menyampaikan bahwa yang dimaksud Puan Maharani adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Padahal Mbak Puan tidak pernah menyebut namanya. Tadi kita mendengar juga pernyataan dari Pak Ganjar, kalau Mbak Puan datang saya siap paling depan untuk menyambut. Ya, sebetulnya tidak perlu sindir menyindir. Namun kalau menyampaikan bahwa kalau kunker ke dapilnya Mbak Puan itu kan dapil 5 Jawa Tengah. Tidak disambut gubernur, berarti jelas itu gubernurnya Ganjar Pranowo. Tetapi harus diingat bahwa Mbak Puan Maharani ini kan ketua DPR RI, sehingga lembaganya dinamakan lembaga legislatif. Sehingga legislatif itu kalau mau ke daerah itu kan namanya kunker, kunjungan kerja. Nah, sehingga tidak ada protokol kewajiban untuk menjemput kepala daerah itu menjemput Mbak Puan sebagai ketua DPR. Oke, nggak ada kewajiban ya menurut Anda ya Pak Rudi? Ya tidak ada kewajiban Pak. Karena punya lembaga sendiri-sendiri, kita kan punya lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif. Kalau yudikatif, kalau Kejaksaan Agung datang ke Solo pun yang jemput Kajari pasti itu protokolnya. Nah, yang kedua, kalau eksekutif, presiden, menteri, itu yang jemput pasti adalah gubernur, bupati, wali kota kalau diperbolehkan sesuai dengan protap. Namun kalau legislatif itu biasanya menyampaikan bahwa akan kunjungan kerja ke wilayah. Pak Rudi, kalau memang menurut Pak Rudi nggak wajib, tapi kenapa Mbak Puan sampai menyinggung itu di depan kader PDI Perjuangan di Manado? Lah justru itu mohon maaf. Kita harus paham, Mbak Puan harus paham dulu. Sebagai pemimpin itu adalah pelayan. Kalau yang namanya pemimpin pelayan itu datang itu tidak dilayani namun melayani masyarakat. Nah sehingga kalau pemimpin itu mintanya dilayani, disambut dan sebagainya, itu belum mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik. Biar saya dimarahin tidak apa-apa, namun ini harus diluruskan dulu. Harus diluruskan dulu bahwa yang namanya legislatif itu bisa dijemput kalau gubernur, bupati, wali kota itu diundang untuk menjemput. Kalau ini sebagai pengurus partai, ketua DPD, ketua DPC, itu dikabari pasti dijemput. Saya pun sebagai ketua DPC dan wali kota, ketika beliau menjabat sebagai ketua DPR RI, saya juga tidak pernah jemput karena tidak pernah diundang untuk menjemput. Jadi kalau akhirnya ada terlontar pernyataan Mbak Puan seperti itu, menurut Pak Rudi tidak dewasa? Belum dewasa dalam berpolitik. Pak Rudi, jadi kalau kita, sebenarnya momen apa sih Ganjar Pranowo tidak menyambut Puan ketika ke Jawa Tengah? Satu, waktu rakerda itu, waktu itu rapat 3 pilar. Jadi rapat 3 pilar itu adalah dari legislatif, eksekutif, dan struktur partai. Ya, lah Ganjar Pranowo ini kan eksekutif kan 3 pilar, tapi tidak diundang waktu rakerda di Semarang. Nah sehingga Ganjar Pranowo pun juga tidak hadir, nanti hadir salah, jemput salah, dan karena tidak ada kewajiban ya mending Pak Ganjar ngalah. Jadi orang ngalah itu, itu kalau orang Jawa menyampaikan
wong ngalah kuwi jembar wekasane. Itu Apa itu artinya, Pak Rudi? Orang Artinya, Allah itu? orang mengalah itu akan besar limpahan berkatnya dari Tuhan. Oke, orang yang mengalah berkah limpahannya dari Tuhan. Mas Adi tadi senyum-senyum ketika mendengar penjelasan dari Pak Rudi. Anda berpikiran yang sama bahwa gubernur yang dimaksud oleh Puan adalah memang Ganjar Pranowo? Oh iya, Saya di berbagai media selalu menyatakan bahwa yang disindir Puan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Ganjar Pranowo, bukan yang lain. Bukan yang lain, kenapa? Ada korespondensi historisnya soal rapat konsolidasi di Jawa Tengah misalnya, Ganjar itu tidak diundang. Padahal kepala-kepala daerah yang lain, legislatif dan struktur partai diundang. Termasuk juga misalnya soal peresmian pasar di Solo. Ganjar diundang, pengakuannya kan yang muncul ke publik telat. Pada saat yang bersamaan jauh-jauh hari sudah ada janji dengan Jokowi membicarakan COVID soal bagaimana perkembangan dan penanganannya di istana. Ini menjadi dua variabel yang cukup meyakinkan bahwa yang disindir itu adalah Ganjar Pranowo dan yang lainnya. Tentu ini sangat terkait dengan konflik batin sebenarnya antara Puan dan Ganjar yang belakangan ini selalu dihadap-hadapkan ya. Yang menarik menurut saya adalah dua hal ya. Pertama, Puan ini kan sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau adalah orang penting di negara ini. Beliau adalah ketua DPR dan orang yang kemudian dianggap juga penting di PDIP. The one and only, kader ideologis dan biologisnya Soekarno. Jadi nggak boleh ada orang yang mentang-mentang kalau Puan lagi turun ke daerah, terlepas dari protap, tidak ada kewajiban apapun, mestinya semuanya itu tepuk tangan. Tapi kalau terkait dengan Ganjar kan serba salah. Menjemput salah, tidak menjemput pun juga salah. Kenapa? Kenapa Anda setuju dengan pernyataan Pak Rudi? Menjemput salah, tidak menjemput juga salah. Ada apa dengan Ganjar dan Puan? Ya, ada kesan bahwa Ganjar ini kan dianaktirikan di partainya. Dia haramkan bermimpi menjadi presiden, tidak boleh melakukan konsolidasi, tidak boleh misalnya membentuk relawan-relawan yang itu dianggap menyalahi fatsun partai. Jadi wajar kalau kemudian Ganjar itu selalu diposisikan sebagai orang yang ngontrak, yang ngekos di partainya sendiri. Jadi itu yang kemudian muncul di publik. Pernyataan Puan ini kan ingin menegaskan siapa pemilik partai dan siapa yang tinggal numpang di partai itu. Kan ini penegasan yang selalu berulang-ulang. Apalagi misalnya statementnya Mbak Puan kemarin itu, seorang kader nggak boleh egois dan harus tahu ukuran baju. Kalau ukuran S jangan coba yang L, apalagi yang M. Itu kan satu statement yang jelas. Harus tahu diri siapapun di PDIP itu, bahwa yang memiliki partai bukan mereka yang tidak termasuk dalam terah politiknya Soekarno ya. Kan variabel-variabel ini yang sebenarnya tidak butuh ahli sebenarnya untuk menangkap secara nyata apa pesan politik yang kemarin sindir-menyindir. Apalagi misalnya dibanding-bandingkan dengan penyambutan gubernur di Sulawesi Utara yang itu ada trilogi, ada gubernur, ada legislatif, dan kemudian struktur partai. Saya tanya ke Pak Rudi karena sebagai kader PD Perjuangan, betul ada kesan itu bahwa menunjukkan siapa yang pemilik partai dan siapa yang ngontrak dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo. Betul demikian di PD Perjuangan, Pak Rudi? Sebetulnya tidak. Jadi pemilik partai itu adalah semua kader partai yang ada di Republik Indonesia. Jadi pemimpin di struktur partai itu yang namanya DPC itu ada kolektif kolegial. DPD juga sama. Kalau namanya kolektif kolegial ya semua punya hak yang sama dan sebagainya. Kalau DPP sama, hanya saja Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri ini diberi hak prerogatif oleh Kongres. Sehingga apapun keputusan di ACBC kalau Ibu belum memutuskan ya nggak akan jadi keputusan. Nah, sehingga saya sangat berharap begini. Ini mohon jangan dipotong dulu. Kader yang di bawah ini kan sebetulnya bagaikan lilin, Mbak. Lilin itu berjuang, berani mengorbankan dirinya sendiri dibakar untuk kepentingan orang banyak. Kalau kita mau menjadi lilin semua akan lebih tenang kita itu. Ketika lilin itu tidak dibutuhkan hanya digeletakke, kelemprake aja. Karena sudah ada listrik. Namun kalau listrik padam baru lilin ini dicari di mana tempatnya. Nah inilah saya filosofi, jadilah lilin. Kecil menerangi semua orang, berani berkorban membakar dirinya sendiri, ketika tidak dibutuhkan ditinggalkan, namun ketika dibutuhkan itu baru dicari. Itulah kader PDI Perjuangan yang ada di anak ranting, PAC dan DPC. Dan lilin itu adalah Ganjar Pranowo menurut Pak Rudi? Ya sama. Ganjar Pranowo ini kan kader bukan pengurus partai.
Baik. Kader partai ditugasi menjadi gubernur Jawa Tengah, tugasnya melayani rakyat. Baik. Melayani rakyat Jawa Tengah, bukan dilayani rakyat Jawa Tengah. Oke, Nah, baik. ini selalu saya sampaikan dengan beliau. Makanya kalau saya salaman dengan Pak Ganjar, kepala saya adu itu, kening saya adu itu, kita ingin menyamakan persepsi bahwa kamu, saya ini sebagai pelayan masyarakat. Mhm, mhm. Tapi Pak Rudi, ketika tadi kita tanyakan kepada Pak Ganjar, kalau misalnya Mbak Puan datang ke Jawa Tengah, kan tadi sesuai kita lihat bersama ya, Pak Ganjar Pranowo bilang bahwa saya akan jadi orang yang paling depan untuk menyambut Puan Maharani kalau ke Jawa Tengah. Kalau memang diperintah untuk jemput. Ah, Kalau tidak, ya nggak, nanti jemput salah, nggak salah kok Pak Ganjar ini kok. Gitu loh. Jadi yang namanya rapat 3 pilar itu setahu saya legislatif, eksekutif, dan struktur partai. baik. Nah, ketika pertemuan di Jawa Tengah Ganjar tidak diundang, ini kan nggak rapat 3 pilar ini. Ya, ya. Oke. Nah, ini. Baik. Mas Adi, apakah ini bertanda bahwa ini semakin panas antara Puan dan Ganjar menuju kontestasi 2024 nih? Ya tentu panas karena di PDIP suka tidak suka saat ini kan sedang ada matahari kembar. Satu sisi Mbak Puan Maharani adalah terah politik Soekarno yang dinilai punya tiket soal pencapresan di 2024. Tapi pada saat yang bersamaan sekalipun Ganjar Pranowo selalu dianggap anak kos-kosan, hidup ngontrak gitu di PDIP, tapi publik tidak bisa menutup mata. Ganjar saat ini punya pasar politik. Itu yang kemudian kalau dalam data-data yang kita miliki misalnya, basis pemilih PDIP relatifly itu lebih ingin Ganjar Pranowo yang maju di Pilpres 2024 ketimbang Puan Maharani. Karena style dan passion politiknya itu dianggap cukup marhen, cukup dekat dengan rakyat, tidak ada sekat-sekat politik, berdialog dengan langsung, tanpa ada desain dan pencitraan dan sebelumnya. Justru saya khawatir dengan statement pernyataan Mbak Puan kemarin itu justru membuat masyarakat itu sebal kepada Puan, termasuk sebal juga kepada elit-elit yang ada di DPR yang memang menempati selalu mendapatkan stigma negatif ya. Dalam survei apapun yang kita lakukan bahwa legislatif sebagai kelembagaan itu memang selalu mendapati dalam tanda kutip gitu ya, dia mendapatkan rapor merah karena misalnya kinerjanya tidak jelas, tapi sikap politiknya cukup elitis dan cukup feodal ya. Makanya saya khawatir ini adalah slip tongue sebenarnya, keselio lidah yang sebenarnya tidak ada dalam teks yang mesti disampaikan oleh Mbak Puan ketika turun ke Sulawesi Utara. Dan jadi viral, jadi ramai, yang repot itu para tim sukses dan para pengawalnya. Bagaimana memadamkan api yang terlanjur liar. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, semakin Ganjar itu terkesan didiskreditkan, semakin dimarginalkan oleh teman-teman PDIP, pada saat yang bersamaan Ganjar akan mendapatkan dukungan yang berlimpah dari publik, terutama dari kader-kader mereka yang terus menginginkan basis politik yang mereka ingin usung adalah Ganjar Pranowo di 2024. Kira-kira begitu secara umum. Kalau tadi bicara analogi yang disampaikan oleh Pak Rudi, kader adalah lilin yang harus dihargai, tidak hanya dipakai ketika dibutuhkan. Kemudian kita asosiasikan atau kita sambungkan dengan sikap dari Puan Maharani yang menyatakan ada gubernur yang nggak mau menjemput. Apa dampaknya terhadap soliditas di PDI Perjuangan dan dampak dari pernyataan Puan itu kepada kader PDI Perjuangan? Ya saya kira memang ini bagian dari dinamika berpartai ya. Soal kerja-kerja politik seperti lilin itu mestinya dilakukan oleh semua partai yang memiliki ketaatan robotik kepada struktur dan elit ya. Tapi ingat bahwa lilin itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai lilin itu membakar dirinya tapi tidak ada yang mengapresiasi. Sekecil apapun, sehebat apapun kerja-kerja politik yang dimiliki oleh kepala daerah itu juga tidak terlepas bahwa mereka juga ikut berkontribusi membesarkan partai. Jadi PDIP besar itu bukan hanya satu orang, bukan hanya terah politiknya Soekarno, tapi ada Bang Rudi, ada Ganjar Pranowo, ada misalnya Gubernur Sulawesi Utara, ada Gubernur Bali, dan gubernur-gubernur PDIP dan yang lainnya, kepala daerah yang kemudian juga berkontribusi terhadap betapa besarnya PDIP sejauh ini. Kalau variabel data yang saya punya misalnya ya harus saya akui, bahwa kenapa orang milih PDIP itu satu ya, karena memang ada unsur Soekarno. Yang kedua ada unsur Marhen, ada unsur Megawati, ada unsur di situ misalnya Jokowi, ada unsur tokoh-tokoh politik yang di berbagai daerah yang juga melakukan kerja-kerja politik yang senyap, yang menurut Bang Rudi ini juga layak diapresiasi. Jadi inilah adalah kerja kolektif kolegial yang tidak boleh diklaim hanya kelompok tertentu, darah politik tertentu yang membesarkan
PDIP. Meski pada saat yang bersamaan kita juga harus mengakui PDIP itu ya suka tidak suka adalah partai politiknya Terah Soekarno. Tapi ketika PDIP semakin berkembang, semakin hebat, semakin modern, banyak kader berkontribusi di dalamnya. Yang sekecil apapun mesti juga harus layak dihargai. Kan kira-kira begitu saja. Baik, Pak Rudi sudah mengangguk-angguk nih dengan penjelasannya Mas Adi. Memang seperti itu yang juga ditangkap oleh kader PDI Perjuangan terkait dengan pernyataan Mbak Puan soal siapa yang tidak menjemput Mbak Puan ketika berkunjung ke daerah atau gubernur yang tidak menjemput itu. Penerimaannya gimana di kader PDI Perjuangan, Pak? Ya, saya selaku ketua DPC dan selaku petugas partai yang ditugasi menjadi wali kota, ketika beliau datang pun itu kita tidak pernah menjemput. Pak Putus ya, Mas. Masih kita masih mendengar, Pak? Ya, masih mendengar. Sehingga kalau saya tidak diundang untuk menjemput, saya juga tidak menjemput. Mulai dari dari ketua DPR-nya di Setia Novanto, Bambang Susatyo, kita juga tidak pernah disuruh jemput kok. Nah, sehingga kalau sekarang Mbak Puan menjadi ketua DPR, kalau ketua DPD menjadi gubernur, ketua DPD menjadi bupati atau wali kota, disuruh jemput, pasti jemput. Baik. Nah, sehingga saya sendiri kadang-kadang, ini Mbak ini piye toh aku. Wong ini legislatif kok mewajibkan eksekutif. Pak Rudi, ceritanya. Pak Rudi dengan ada friksi atau dinamika seperti ini, khawatir nggak tuh nanti ke 2024 untuk PD Perjuangan? Singkat saja Pak Rudi. Kalau PD Perjuangan enggak khawatir, karena kita yang di bawah ini loh, lilin yang di bawah ini kan kerja terus ini. Nah, elit politik itu jangan sampai memadamkan lilin yang di bawah. Kita sudah semangat untuk memenangkan 2024, lantas statement-statementnya malah mengadu domba. Ini kan jadi nggak benar ini. Padahal kita ideologinya partai kita Pancasila. Di situ ada persatuan dan kesatuan, ada musyawarah. Nah, sehingga saya sangat berharap masalah capres itu tergantung ketua umum. Bukan gantung pada A, B, C, D, namun ketua umum. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Mas Adi. Kita tunggu nanti bagaimana dinamika politik di tubuh PD Perjuangan ini, menarik untuk dicermati. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.